Bacaan Alkitab kali ini dari 1 Petrus 3 ayat 8 hingga 14 yang menyatakan, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari kedamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Bapak Ibu, tema perenungan kita di pagi ini, kalau kita baca di SBU ataupun SGD, judulnya adalah Jalan Berliku Menuju Perdamaian. Tema ini saya rasa sangat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa pekan belakangan ini, Bapak Saudara. Kalau di dunia internasional, sekarang seluruh dunia itu sedang terpusat di peperangan antara Israel dengan Iran. Bapak Ibu kalau baca di TV, nonton di TV ataupun baca di media-media sosial, itu setiap hari, setiap jam ada banyak rudal-rudal yang mereka kirimkan satu dengan yang lain dan menghancurkan gedung-gedung yang ada di negara itu. Rudalnya bukan yang kecil-kecil, Bapak Ibu. Itu rudalnya yang besar, sekali meledak itu bisa radiusnya bisa kilometer. Kalau Bapak Ibu baca, tidak hanya bom, tidak hanya drone, tidak hanya korban-korban yang berjatuhan, tetapi kita bisa melihat ada banyak negara-negara lain yang mencoba untuk mendamaikan kedua negara ini, tetapi malah menambah suasana semakin panas karena satu dengan yang lain saling menuduh negara ini berpihak kepada yang lain. Sulit rasanya mendamaikan kedua negara ini, dan sepertinya tema ini kok cocok gitu ya. Mendamaikan kedua negara yang sedang berperang itu seperti jalan yang berliku. Nah, beberapa pekan yang lalu Bapak Ibu, di negara kita ada satu peristiwa yang cukup viral juga. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu.
ada peristiwa persekusi atau intoleransi yang terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Rusaknya rumah retret yang dituduh adalah sebuah gereja. Bahkan di video itu mereka menggunakan salib, lalu memecah-mecahkan jendela-jendela dan fasilitas lain. Pada saat kita menonton itu sepertinya miris sekali ya kondisi Indonesia ini. Kenapa? Karena negara-negara lain itu sudah berangkat keluar angkasa, ya, cari tempat yang baru di luar dunia ini. Sedangkan kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dana hanya urusan tentang agama. Peristiwa ini, Bapak Saudara, terjadi pada saat anak-anak sedang retret, libur sekolah, pergi ke rumah ini di daerah Sukabumi yang dingin, yang sepi, sehingga tempat itu cocok sekali untuk diadakan retret. Nah, tetapi warga sekitar terganggu dengan kehadiran itu dan mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah gereja. Nah, peristiwa ini, Bapak Saudara, sangat melukai tidak hanya hati kita, tetapi ternyata melukai banyak orang yang sudah sejak lama mencoba untuk menghadirkan perdamaian dan kerukunan di tengah-tengah Indonesia. Tetapi ternyata sampai hari ini masih juga terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, saya coba menghadirkan beberapa data, Bapak Ibu, supaya kita boleh melihat kondisi ini lebih luas ya. Ada kasus-kasus intoleransi yang pernah terjadi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga Setara Institut menunjukkan bahwa periode 2007 sampai 2022 di Indonesia itu ada 573 kasus gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah. Yang terjadi adalah pembubaran, penolakan, pendirian tempat ibadah, intimidasi, perusakan, pembakaran, dan sebagainya. Wakil Direktur Direktorat Sosial Budaya Bentel Kampolri menyebutkan bahwa kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia itu fluktuatif, naik turun dia. Ya, saya coba baca sedikit. Tahun 2019 sampai tahun 2023 tercatat di 2019 ada 7 kasus intoleransi di Indonesia. Angka ini naik 14 kasus di tahun 2020, 11 kasus di tahun 2021, turun di 2022 menjadi 3 kasus, lalu naik tinggi di tahun 2023 menjadi 30 kasus. Dan di tahun 2025 ini ada beberapa kasus. Kalau saya buka data ini untuk Bangka Belitung, ada. Tapi semua mencoba untuk menyelesaikannya secara senyap. Nah, ada satu hal yang menarik, Bapak Saudara, dari peristiwa ini yang saya mau sampaikan begini, Bapak Saudara. Pada saat kasus perusakan rumah retret Sukabumi, Gubernur Jawa Barat, siapa namanya? Deddy Mulyadi. Pasti nonton podcastnya, ya, ikut channelnya, gitu ya. Terutama anak-anak yang dipanggil untuk ikut pelatihan. Jadi kehadiran Deddy Mulyadi ini ternyata banyak membuat perubahan, Bapak Ibu. Anak-anak yang suka main game, susah disuruh mandi, ya, susah disuruh makan, ngelawan orang tua. Nah, anak-anak di Jawa Barat tinggal sebut nih, nanti dijemput Bapak Deddy Mulyadi, langsung takut orang. Jadi terkenal Bapak ini. Nah, pada saat Bapak Deddy Mulyadi datang ke rumah retret ini, Bapak Saudara, lalu dia mencoba memberikan uang 100 juta untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Yang terjadi adalah, Bapak Saudara, pemilik rumah itu malah memberikan uang itu untuk memperbaiki musola dan masjid di sekitar mereka. Ya. Ini sebuah
sikap yang jarang sekali terjadi pada saat orang merasa bahwa dia di dalam kondisi yang tertekan, tetapi dia masih memikirkan orang lain. Padahal mereka diintimidasi, rumahnya rusak. Lalu pada saat mereka mendapat berkat, berkat itu diberikan kepada orang lain. Alih-alih dana itu dipakai untuk kepentingannya pribadi, tetapi malah dipakai untuk kepentingan orang lain. Dan ini seperti menampar kiri kanan atas bawah orang-orang yang melakukan kekerasan. Pada saat saya mempersiapkan ayat Alkitab ini, Bapak Saudara dan khotbah ini, saya melihat bahwa orang-orang yang ada di rumah retret itu, yang mereka lakukan adalah mereka sedang mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah panggilan yang diberikan dan memberikan kepada orang lain itu adalah sebuah kesempatan yang begitu besar yang tidak semua orang bisa lakukan. Gereja di sepanjang hayatnya, kita umat yang ada di dalamnya, kita harus sadar, Bapak Saudara, bahwa kita ini, gereja ini bukanlah hanya sekumpulan orang-orang percaya, orang-orang beriman saja, tidak. Tetapi pahamilah bahwa gereja ini adalah sebuah komunitas yang terus-menerus berusaha menyatakan kasih Kristus di dalam dunia. Kita dan gereja itu harus menjadi role model, harus jadi panutan. Panutannya seperti apa? Dalam cara kita berpikir, dalam cara kita bertutur kata, dalam cara kita bersikap, karena kita meneladani Kristus. Bahkan di era kemajuan teknologi yang pesat ini, Bapak Saudara, gereja itu harus menghadapi banyak manusia-manusia yang lebih merasakan kenyamanan hidup di dunia maya dibandingkan merasakan rasa damai itu di dunia nyata. Anak-anak Gen Z, anak-anak generasi Alpha, sekarang bukan lagi generasi Z, Bapak Ibu. Sekarang sudah pindah kita, generasi Alpha. Anak-anak yang lahir di tahun-tahun 2000-an itu sudah masuk dalam generasi Alpha. Anak-anak yang tidak mau capek, anak-anak yang tidak mau disuruh berpikir, maunya serba instan, maunya serba tersedia. Anak-anak sekarang kalau ditanya pulang gereja, mau makan apa? Terserah, sambil main handphone. Jadi bapak mamanya yang disuruh mikir, sudah disuruh bayar, disuruh nyetir, disuruh mikir makan apa. Basing lah, sambil main Roblox. Kakak, di mana taruh tas papa? Telunjuknya menjadi mulut. Saking sibuknya dengan gadgetnya. Tidak lagi memberikan salam kepada orang tua. Shalom, kata papa mamanya pulang dari kantor. Udah terbalik dunia ini ya. Banyak orang merasakan kedamaian, menemukan rasa damai itu
versi kedagingan di dunia maya. Karena mereka merasa bahwa di dunia maya tidak pernah bisa menghakimi saya dibandingkan dunia nyata. Kadang-kadang kita juga harus evaluasi, Bapak Ibu, ternyata seringkali di dunia nyata kita terlalu cepat menghakimi seseorang dengan lidah dan bibir yang kita punya. Lihatlah, datang ke gereja baju jelek, sobek-sobek, dan di baju lain loh. Padahal kita tidak pernah tahu, ya, dia berusaha setengah mati untuk sampai di gereja ini. Dengan uang yang secukupnya dia harus bayar angkot, dia harus kasih persembahan. Padahal itulah uang yang dia hanya punya hari itu. Tetapi dengan cepatnya kita menghakimi seseorang, macam mana nak ketemu Tuhan baju macam itu, sobek, ya, jelek. Satu kali, Bapak Saudara, ada seorang pemuda, dia datang ke gereja, dia lupa mematikan handphone. Tiba-tiba bunyi di tengah-tengah khotbah. Lalu semua orang melihat pemuda ini seperti sedang menghakimi dia karena dia lupa mematikan itu. Sehingga dia merasa malu dan akhirnya dia tidak mau datang lagi ke gereja. Dia pergi kemana? Dia pergi ke bar. Dia minum minuman keras. Pada saat dia sedang minum minuman keras, minuman itu tumpah di bar. Lalu sang pramusaji bilang, "Oh, it's okay Pak, gak apa-apa, nanti kami bersihkan." Lalu dia merasa, di bar saja orang bisa memaafkan, kenapa di gereja orang mau mempermalukan? Itu hanya satu cerita. Terkadang kita terlalu cepat menghilangkan rasa damai seseorang tanpa kita merasakan terlalu lambat seharusnya kita mengampuni seseorang. Nah, surat 1 Petrus ini, Bapak Saudara, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan, penindasan, dan ketidakadilan. Sehingga Petrus mencoba menulis surat ini dan mendorong jemaat agar selalu hidup dalam kasih, ya Bapak Ibu. Agar selalu rendah hati, ya. Hiduplah dalam kedamaian, ya. Jauhilah kejahatan, ya. Dan kejarlah perdamaian. Itu yang mau disampaikan Petrus di dalam surat ini. Dan surat ini sifatnya adalah untuk menyemangati agar bertahanlah dalam penderitaan, bertahanlah dalam penganiayaan, dan harus tetap percaya dan setia dalam segala kondisi. Banyak banget ini maunya Petrus, Bapak. Karena memang kondisi jemaat pada saat itu butuh penguatan. Sehingga surat ini betul-betul memberkati jemaat pada saat itu dan mereka mencoba untuk bangkit kembali. Petrus memberikan catatan penting tentang kehidupan bersama di dalam jemaat. Tadi sebelum nyanyi vokal grup lagi kasih kan saya sudah bilang, ayat Alkitab hari ini kalimatnya bagus sekali. Kita bisa melihat kebersamaan itu bukan diukur sebagai kumpulan yang kita hanya beribadah kepada Kristus. Tidak. Tetapi ada nilai hubungan yang penting antar jemaat, itu yang penting. Sehingga dikatakan di situ adalah jemaat yang mendapat berkat
adalah jemaat yang saling berbagi berkat. Jadi memperoleh dan berbagi berkat itu ada hubungannya dengan sepemahaman dan seia sekata tentang Kristus. Saling berempati, saling melayani, saling mengasihi dengan kerendahan hati. Ayat 10 sampai 14 Bapak Ibu tadi baca, Petrus juga mengingatkan kepada kita bahwa usaha untuk mencari dan mewujudkan perdamaian itu harus terus kita tingkatkan, Bapak Ibu. Tidak bisa kita hari ini saja semangat, besok enggak. Nggak bisa hari ini kita nggak damai, lalu besok kita nggak melanjutkan. Harus terus kita lakukan sampai itu terwujud. Dan itulah yang Petrus mau ajak kita semua hari ini. Bagaimana dengan keluarga kita? Oh, itu hal yang paling utama yang Bapak Ibu harus lakukan. Perdamaian dengan suami dan istri itu penting. Perdamaian dengan anak-anak kita penting. Kita sebagai anak dengan orang tua itu penting. Masih sering bertengkar dengan suami dan istri? Adalah Pak, debat-debat. Adalah Pak, tidak beromong. Adalah Pak, kesel kayak dia itu. Adalah Pak, benci Bu, tapi rindu. Nice. Asa aku nengok muka dia kesel Pak, tapi asa ada dia rindu Bu. Nice. Kadang-kadang macam tu entah ngapa ya, asal deket-deket berkelahi, asal jauh-jauh kapan pulang Pak. Bertengkar dengan anak-anak ya pernah, anak-anak kadang bikin kesal juga ya. Tapi kita sebagai anak kadang-kadang orang tua juga bikin kesal. Lah disuruh minum obat tak mau. Disuruh jangan makan mie, tidak mau. Apa yang dilarang dimakan. Apa yang tidak kesel gitu ya? Orang tua juga kesel. Kami ini latue, apa-apa dilarang. Biarlah kami makan sesukanya. Mana mati-matilah. Kualat, jangan bolehlah, mena icip saksang sikit-sikit jadilah. Kuak-kuak aja jadilah. Menak makan saucu sikit-sikit lah. Setengah piring jadilah. Banyak tuh setengah piring. Saucu mahal beli Kita mencoba menghadirkan perdamaian Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga. Mulailah dari dirimu sendiri. Dan itu menjadi proses yang berliku. Ada banyak anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga saja sudah tidak berdamai. Bagaimana mau menghadirkan perdamaian di tengah-tengah ini? Banyak dari kita bilang kita menuntut kedamaian kepada dunia ini. Tapi seringkali kedamaian itu tidak pernah kita ciptakan di dalam diri kita sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau berdamai dengan dirinya sendiri. Dia terlalu lama menyimpan rasa sakit. Dia terlalu lama menyimpan rasa dendam. Dia tidak pernah mau mengampuni orang lain. Dan dia merasa dirinya paling benar. Lalu perdamaian seperti apa yang mau kita ciptakan kalau kita sendiri tidak pernah berdamai dengan diri sendiri? Pada saat kita menaikkan doa kepada Tuhan, lalu kita bilang, Tuhan,
saya sudah berdoa untuk suami saya. Dia tidak pernah mau berubah. Tuhan, saya selalu berdoa untuk istri saya. Dia tidak pernah berubah sampai hari ini. Kadang-kadang kita harus ganti itu semua. Tuhan, kuatkan saya supaya saya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu yang kadang-kadang sering kita lupakan, bahwa ternyata sumber masalah itu bukan orang lain, bukan dunia, tetapi siapa? Diri sendiri. Musuh terbesar itu bukan negara lain. Musuh terbesar bukan orang lain, tetapi musuh terbesar yang harus kita bisa kalahkan itu adalah diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa sukses seperti orang lain? Kenapa saya tidak bisa punya ABC seperti orang itu? Lalu kita mulai menyalahkan kondisi, suasana, menyalahkan Tuhan. Ternyata kita bekerja dengan malas. Kita bekerja tidak pernah semangat. Kita kerja bangunnya siang, pulangnya cepat. Kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita selalu menuntut apa yang tidak kita punya. Sehingga itu lama-lama diam, tinggal, menumpuk, lalu menghilangkan rasa damai yang kita cari selalu. Bapak Saudara, pertanyaan terakhir dalam khotbah kita pagi ini. Apakah damai di dunia ini bisa kita wujudkan? Bagi Rasul Petrus, suasana yang kering dengan kebenaran dan perdamaian itu harus dapat memotivasi umat Kristiani, setiap kita, untuk kita lebih lagi, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi untuk menghadirkan perdamaian itu. Berdamailah dengan dirimu sendiri, maka kau akan dengan mudah berdamai dengan pasangan, berdamai dengan anak-anak, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan saudara-saudara, berdamai dengan teman sepelayanan, berdamai dengan siapa saja. Mulai dari hal yang sederhana, layanilah orang lain dengan kerendahan hati. Saudara, sebagai jemaat yang diberkati, pasti kita akan mengupayakan dan meningkatkan lagi pelayanan perdamaian kepada sesama kita. Amin. Hari ini kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus. Bapak Ibu harus memaknai roti dan anggur ini, bahwa ini adalah bentuk perdamaian kita dengan Tuhan. Sejak peristiwa Taman Eden, kita tidak berdamai dengan Tuhan, rusak karena dosa. Sehingga momen hari ini mau terus mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang berdamai kepada kita. Maka maknailah peristiwa perjamuan kudus hari ini dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati.